siapkan, tunggu aja. Kalau si Edis berani, makanya gue bilang gue tantang. Langsung kau aja pulang Edis, jadi kau mu'alaf, itu salah-satunya cara. Kemarin saya tanya Sinandar, si Edis, apakah sudah cocok menjadi mu'alaf? Sudah. Kenapa? Karena dia sudah tidak beriman lagi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara saya belum bisa mu'alaf karena saya mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di situ letak bedanya. Makanya yang paling dekat untuk menjadi mu'alaf itu Edis. Nah, saya tanya Nandar, kalau dia jadi mu'alaf, apakah kalian menerima? Kalau saya secara apa tidak menerima, kata Sinandar. Tapi kalau orang itu mau bertobat betul-betul, bukan hanya untuk karena mau melaporkan, ya kami terima dong, katanya. Caranya bagaimana? Setahun, katanya. Kalau bisa dia setahun lah jadi mu'alaf. Atau kalau bisa dia bantah ucapannya dulu. Benar juga saya pikirkan, kan dia menghina-hina Muhammad. Kalau dia sudah menjadi mu'alaf, tentu dia tidak boleh lagi menghina Muhammad, harus mengagungkan Muhammad. Mau nggak sih mengagungkan? Kan gampang, ku bilang gampang ya Dis. Pulang kau, di Amerika kan ada masjid besar itu. Datang kau ke situ jadi mu'alaf, langsung kau live-kan segala macam. Sudah itu pulang kau ke Indonesia, dikalungi bunga. Bukan dikalungi celurit ya, bunga. Setelah dikalungi kau bunga Dis, pergi kau ke baris krim, laporkan aku. Kan gampang. Daripada kau habis uang, bayar pengacara berapa, uang transportnya berapa, ininya berapa, segala macam berapa. Kau pulang, paling habis berapa ongkos? Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur tentunya. Kita tahu teman-teman, perseteruan antara Edis dan kelompoknya melawan anti Edis ya, yang dimana di dalamnya ada Dewi Monyong, ada Pak Bom Bom, ada Rudi Iskariot, ada RK dan sebagainya ya. Ada Robert Lele juga, jangan sampai lupa. Robert Lele, Agatha dan sebagainya ya. Ini semakin panas, semakin seru. Semakin seru teman-teman. Dimana saking malunya mereka sekarang bahwa kekristenan diwakili oleh Edis, mereka meminta agar Edis mualaf saja ya. Jadi Edis itu didorong-dorong untuk keluar aja dari kekristenan, disuruh pindah ke Islam karena yang pertama sudah menghancurkan nama Kristen. Sudah membuat nama Kristen tercoreng. Sudah membuat bahwa agama Kristen itu seakan-akan sebagai agama yang suka menghujat keyakinan orang lain. Tetapi tentu saja alasan yang paling mendasar kenapa mereka mendorong Edis supaya mualaf saja, ya karena donasi Edis terlalu besar. Donatur terlalu banyak di kubu Edis. Dengan Edis menjadi mualaf, itu akan membuat donatur Edis mencari polikadus yang lain yang bisa mereka transfer, yang bisa mereka dukung. Dan tentu saja itu akan sangat menguntungkan para polikadus yang lain. Nah, jadi Rudi Iskariot udah hitungan nih. Kalau Edis mualaf, ya keciprat 20%-nya saja, ya 20% donatur Edis pindah ke dia, sudah lumayan kan gitu kan. Hitungan dia kan gitu. Pak Bom Bom mungkin 10,
ya, Robert Lele 20, Agatha 20 gitu kan. 10% atau 15% ke Rudy Iskariot. Wih, udah lumayan itu teman-teman. Udah besar sekali angkanya kan gitu. Donaturnya gede. Jadi memang Edis ini terlalu memonopoli donatur-donatur Islamophobia. Terlalu memonopoli sehingga mereka stres yang lainnya ini. Pusing. Ya, Pak Bom udah sering bilang, waduh ini mana pausnya nih? Kok nggak ada lagi paus-paus gitu kan? Mana singanya gitu? Rudy Iskariot juga bilang, waduh, walaupun sekarang hidup saya susah ya, tapi masih bisa hidup lah gitu kan. Udah ceritanya susah-susah semua teman-teman. Kalau Dewi Monyong dendam ya. Kalau saya sampaikan apa adanya teman-teman. Kalau Dewi Monyong lebih ke arah dendam dia. Dia bukan masalah uang ya. Kalau uang dia nggak butuh ya. Kalau uang dia nggak butuh, tapi memang karena kebencian dia kepada Reda Marbun dan Edis ini. Ya, nah, jadi memang masing-masing beda. Kalau Robert Lele juga sama teman-teman ya. Robert Lele nggak gitu peduli uangnya. Yang dia peduli, ya, yang dia peduli adalah bagaimana reputasi dia ya, yang sudah dihancurkan ini bisa dibalaskan. Kalau Robert Lele dia masih punya perempuan yang memelihara dia, yang kaya raya, yang memang uangnya tak berseri teman-teman ya. Saya katakan tak berseri. Nah, jadi yang butuh-butuh donatur Edis itu ya Rudy Iskariot, Pak Bom, ya terus Agatha, ya apalagi Agatha gitu kan. Nah, terus juga RK, nah, itu yang gila dengan donasi. Kalau yang lain ya balik lagi gitu. Oke? Nah, ini kita akan nonton teman-teman bagaimana orang-orang ini bersatu dan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mereka pingin Edis itu mualaf karena memang ajaran Edis dibilang sudah mirip dengan Islam. Kan gitu. Edis mengakui bahwa poligami itu memang ajaran Tuhan. Terus yang kedua, Edis mengakui bahwa Yesus hanyalah utusan. Yesus masih punya Tuhan. Nah, jadi udah cocok dibilang. Udah Islam aja sekalian gitu kan. Dan dengan menjadi Islam, kamu bisa pulang ke Indonesia untuk memenjarakan Rudy Iskariot. Nah, ini menarik nih pernyataan itu. Apakah dengan Edis mualaf akan membuat kasus hukum dia gugur? Sekali lagi teman-teman ya, tidak segampang itu Ferguson. Tidak segampang itu. Karena yang kamu hujat itu agama. Yang sakit hati seluruh umat muslim. Dan bagaimana supaya umat muslim ini nggak sakit hati lagi? Ya ini akan jadi pekerjaan yang sangat susah. Lain cerita kalau Edis begitu mualaf benar-benar bertobat. Ya sekali lagi ya, benar-benar bertobat. Dan dia bisa bawa pulang misalnya si Saifuddin ya, bisa memenjarakan Agatha, Elia Miron, Ki Ahmad gitu kan. Nah, itu mungkin sekali lagi ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar mualaf gitu, tapi harus membuktikan mualafnya dia. Harus membuktikan bahwa dia benar-benar sudah bertobat. Nah, cara orang untuk membuktikan dia bertobat ya harus lewat aksi nyata. Lewat aksi nyata, nggak bisa cuma omon-omon. Kita bukan oten ya. Kita bukan oten yang menerima kalau ada orang cerita saya sudah bertobat gitu kan, terima begitu saja, enggak. Harus ada aksi nyata. Ya, jadi bukan cuma mulut. Kalau mereka kan terima. Elia Miron yang dulunya boti mengaku sudah bertobat, udah dimaafkan. Nah, bahkan diberikan gelar apa? Pendeta. Oh, saya bukan pendeta, udah evangelis gitu kan. Bayangkan teman-teman, begitu gampangnya mereka menerima pertobatan orang. Ada juga tuh si Pak Ulus ya, Pak Ulus ini sama teman-teman, dari pembunuh, dari penyiksa orang gitu kan, tiba-tiba bilang saya sudah bertobat, saya mau gabung kelompok kalian. Oke, silakan. Langsung kasih jabatan tertinggi, khusus divisi luar negeri ya. Langsung dibuat divisi khusus, dakwah luar negeri, kamu jadi ketuanya. Oh, luar biasa teman-teman mereka. Langsung dikasih jabatan. Elia Miron dikasih jabatan, Pak Ulus ya, Pak Ulus juga dikasih jabatan, semua. Pokoknya bilang aja udah bertobat diterima. Nah, itu mereka. Kalau kita enggak. Dia mau mualaf, silakan. Itu hak dia. Ya. Kita nggak bisa menahan orang yang mau mualaf. Oh, jangan. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Tapi memaafkan kamu atas hujatan yang pernah kamu buat, itu hal yang berbeda. Itu hal yang berbeda. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu benar-benar sudah mengaku salah dan bertobat. Ya, minimal ya kamu bawalah yang namanya Agatha, Elia Miron gitu kan. Kamu tunjukkan sebagai bentuk kesetiaan saya, sebagai bentuk ya pengakuan dosa saya. Saya akan laporkan orang-orang ini, saya akan seret mereka untuk diproses secara hukum. Itu baru ini baru mantap. Kalau cuma ngomong ya nggak laku di kita teman-teman ya. Sekali lagi kita bukan ajaran sebelah yang cuma omon-omon diterima.
Oke, ini kita saksikan dulu ya bagaimana mereka menyorong edis supaya mualaf. Dan tentu saja nggak nikmat kalau nggak ditemani dengan Maha Kopi Robusta Premium. Ya, ini teman untuk menemani kalian nonton. Ya, ini ada pasangannya. Ganti gula kopinya dengan madu hutan Aceh ya. Jadi jangan cuma minum kopinya tapi masih pakai gula biasa, tapi ganti dengan madu hutan Aceh. Nah, ini yang premium nih teman-teman ya. Ini madu yang luar biasa. Tapi kalau mau madu akasia atau murni juga silakan ya. Madu akasia murni kita jual mulai dari 40-an ribu saja. Di mana lagi kalian bisa dapat madu asli dengan packaging yang menarik ya di harga 40-an ribu. Bahkan sudah dikotakin pengirimannya, dikotakin gratis teman-teman ya. Di tempat lain kotak sama bubble wrap tambahan biaya. Di kita sudah. Silakan di check out teman-teman. Ya. Jadi kawan-kawan, tadi saya dengarlah kan dari grupnya Herder. Oh, gayanya selangit. Oh, Edis sekali pukul 2-3 pulau terlampaui katanya. Aku geli-geli aja liatnya ya, dengarnya. Kenapa aku geli-geli aja dengarnya? Sekarang aku tanya lu kalian. Misalnya aku punya rekening. Aku pampang-pampangkan lah. Terus kalian pancing lah melalui apa namanya ini? Misalnya Livin Mandiri. Kalian masukkan. Terus muncullah nama kalian di situ. Menurut kalian itu informasi publik atau enggak? Kan begitu pertama ya. Baru yang kedua. Ketika saya menyuruh, misalnya saya suruh, Lecoki, tolong kau publish dulu ini. Datanglah ya, publish. Setelah publish, kutudulah ya begini Bogono. Menurut kalian masuk akal enggak itu? Nah, ini ada sejenis permainan dari Edis tipu ya. Tapi nggak apa-apa, aku nggak takut sama dia. Dia ternyata mau menyedot uang BRI 5M. Dia sudah kehabisan amunisi. Jadi mau tidak mau dia bagaimana teknik mencari uang ya dengan cara seperti itu ya. Tujuannya memang selalu uang, uang dan uang. Kenapa dia sampai hari ini kayaknya belum dapat green card ya? Makanya dia butuh uang banyak untuk menerbangkan. Bentar. Saya cut dulu. Silakan. Tidak akan ada istilah green card sebelum dia mendapatkan interview untuk asilum dia. Jadi jangan ngomong ke green card dulu, masih jauh. Dia belum dapat undangan interview. Silakan. Oke. Ya, saya nggak tahu juga prosesnya. Penting intinya dia mau mencapai ke sana ya. Makanya dia butuh yang namanya bahwa dia itu benar dipersekusi, bahwa itu dia itu benar diperlakukan tidak adil, bahwa dia itu benar sudah dilaporkan ke Bareskrim. Kan dari dulu dibujuk-bujuknya aku untuk melaporkan ke Bareskrim. Aku nggak mau. Disuruhnya aku membujuk si Juma untuk melaporkan ke Bareskrim. Aku nggak mau. Nah sekarang lucu, ya. Sekarang dia mau melaporkan, katanya dilaporkan, ya silakan, saya nggak takut, saya bilang. Pasti polisi akan meminta dia pulang, nggak ada cerita. Tapi dia melaporkan ke BRI, kata si Pagi kan, si Bintang. Dia laporkan ke BRI, terus orang BRI nanti menyelusuri begini Bogono. Mana bisa kalau dia nggak hadir, mau diminta keterangannya gimana sama BRI? Data apa yang disebarkan? Kan begitu. Oh data ini, siapa yang menyebarkan? Si Rudi. Ya saya nanti dipanggil, saya kasih tahu ini WA kami. Mau apa kalian? Ku bilang. Ya itu pertama. Yang kedua, kata dia nanti sampai ke polisi. Ya polisi oke, dilaporkan BRI lah misalnya kan. Datang polisi, siapa saksimu? Si Edis tipu. Mana dia? Hadirkan di sini. Kalau dia nggak hadir nggak bisa. Makanya aku bilang satu-satunya cara si Edis kalau mau memenjarakan saya itu hanya satu cara, yakni menjadi mualaf. Dia jadi mualaf. Dia bisa pulang ke Indonesia, minta maaf kepada orang Indonesia, dan mulai menjelek-jelekkan Kristen, baru dia bisa bebas masuk ke Indonesia. Karena kalau hanya dia mualaf, orang tahu nanti, dia itu hanya bersandiwara. Nah, itulah satu-satunya cara si Edis, kalau ingin balik ke Indonesia mau memenjarakan saya, nggak ada cara lain. Kalau dia gunakan cara-cara yang sekarang dirancang dia. Videomu freeze. Maksudnya? Video kamu. Udah. Sudah gerak. Nah, ya. Jadi inilah yang dirancang oleh si Edis tipu, ya. Namanya penipu tingkat internasional, pengemis internasional. Apapun akan dia lakukan demi mencari uang yang banyak. Karena kan dia bilang, capek kali saya dari Indonesia.
Sampai di Amerika kalau saya harus bekerja. Itu kan moto dia dari dulu. Makanya dia bilang saya harus mengganti seluruh kerugian saya di Indonesia di Amerika. Berarti dia merasa yang dilakukannya belum sempurna. Makanya dia masih mau mencari pengganti. Nah, kalau masalah lapor-lapor, ya, saya tidak menyentuh dulu si Agatha sama Amin Wijaya karena saya pun persisnya nggak tahu bagaimana ya. Meskipun mereka mengatakan, ini maaf dulu ya, mungkin kalian belum tahu atau sudah tahu ya. Mereka mengatakan sebuah info bahwa Agatha itu bukan di luar negeri lagi. Saya nggak tahu ya kebenarannya atau bagaimana. Ada yang WA saya kemarin disuruh saya duet dengan Agatha. Saya bilang Agatha luar negeri. Oh enggak, dia kan waktu keterangannya kemarin udah pulang ke Indonesia katanya kan. Nah, ini nanti gue tunjukkan WA-nya. Saya nggak tahu orang ini siapa. Jadi makanya orang ini sesumbar melaporkan itu. Ya saya bilang, Ucil sudah melaporkan dia. Ya, apalah maksud orang-orang ini misalnya melaporkan lagi saya kata biar dua. Apakah dengan dua laporan lantas menjadi kasus itu langsung bergerak cepat? Enggak juga ya kawan-kawan ya. Jadi semua prosedur ada ya. Mulai dari tingkat pembuatan laporan, tingkat lidik, tingkat sidik. Siapapun yang merasa menjadi korban, dia wajib datang untuk memberi keterangan. Kalau dia tidak datang, dianggap dia bukan warga negara yang baik. Sekalipun alasannya, oh saya lagi di Amerika, ya tunggulah pulang dari Amerika. Ya, oh saya lagi jalan-jalan, tunggu pulang jalan-jalan. Memang kita juga nggak bisa melawan. Makanya saya bilang saya senang, laporkan aja, tapi nggak saya terjang lagi balik nanti kan. Saya sudah siapkan bahan-bahan, cara menerjang baliknya gimana saya sudah siapkan, tunggu aja. Kalau si Edis berani, makanya aku bilang aku tantang, langsung kau aja pulang Edis. Jadi kau mu'alaf, itu salah satunya cara. Kemarin saya tanya Sinandar, si Edis, apakah sudah cocok menjadi mu'alaf? Sudah. Kenapa? Karena dia sudah tidak beriman lagi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara saya belum bisa mu'alaf karena saya mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di situ letak bedanya. Makanya yang paling dekat untuk menjadi mu'alaf itu Edis. Nah, saya tanya Nandar, kalau dia jadi mu'alaf, apakah kalian menerima? Kalau saya secara apa tidak menerima kata Sinandar. Tapi kalau orang itu mau bertobat betul-betul bukan hanya untuk karena mau melaporkan, ya kami terima dong katanya. Caranya bagaimana? Setahun katanya. Kalau bisa dia setahun lah jadi mu'alaf. Atau kalau bisa dia bantah ucapannya dulu. Benar juga saya pikirkan, kan dia menghina-hina Muhammad. Kalau dia sudah menjadi mu'alaf, tentu dia tidak boleh lagi menghina Muhammad, harus mengagungkan Muhammad. Mau nggak sih Yudis mengagungkan? Kan gampang, ku bilang gampang Yudis. Pulang kau, di Amerika kan ada masjid besar itu. Datang kau ke situ jadi mu'alaf, langsung kau live-kan segala macam. Sudah itu pulang kau ke Indonesia, dikalungi bunga. Bukan dikalungi celurit ya, bunga. Setelah dikalungi kau bunga, pergi kau ke baris krim, laporkan aku. Kan gampang. Daripada kau habis uang, bayar pengacara berapa, uang transportnya berapa, ininya berapa, segala macam berapa. Kau pulang, paling habis berapa ongkos? 30 juta lah buat. PP 60 juta. Puas kau. Setelah itu bisa kau di Indonesia tetap. Kan kata wawancara di API kemarin kan, keluarga istrinya pun ada yang muslim. Santai aja Dis. Itu yang bisa ku komentari sementara, silakan. Koreksi ya, Le. Tadi mengenai Agatha, jadi bukan dua laporan. Kalau yang pertama kan dilaporkan oleh Islam karena kasus penistaan, katanya, gitu loh. Mengenai kebenarannya kita belum cross check, gitu. Kalau yang kedua oleh Amin Wijaya adalah pencemaran nama baik, gitu loh, sama Amin Wijaya. Itu pun tadi sudah kita jelaskan, ya. Kalau yang yang menuduh itu sebenarnya berita dari tadi dari video tadi siapa? Dari Metatron dan Lady Yang Boss. melaporkan Agatha sebenarnya itu Amin Wijaya, ya. Lalu sekarang nih Amin Wijaya, wancuk aja deh. Loh, Ya, sebenarnya yang membuka itu tuh antara dua, apakah Lady Boss atau Metatron gitu loh. Tapi yang dituduh Agatha kan gitu. Ya, jadi gitu itu aja sih yang mau gua. Sebentar. Itu aja sih yang mau gua
Ya, silakan. Ya, jadi aku dikirim kabar sama seseorang, ya ini namanya B Samosir, banyak orang namanya dia. Tunggu dulu. Dia tapi bahasa Batak ini ya. Dia bilang gini. Heado tonton video ni si Agatha saling berdebat dok si Elia. Maksudnya pernah dia menonton video si Agatha dengan si Elia saling berdebat ya. Memang heado si Agatha laut tu Malaysia. Pernah si Agatha pergi ke Malaysia. Ala adong do isu ibana naing ditakut polisi. Ada isu dia mau tangkap polisi. Lalu si Elia do memesan tiket nih si Agatha pakai HP. Maksudnya si Elia lah langsung memesan tiket si Agatha pakai HP. Ini nih. HP ini si Agatha. Lalu biayanya si Agatha doi. Maksudnya biayanya si Agatha juga itu ya. Ini ya. Jadi dibilangnya lagi nih. Ale nggak mulai si Agatha itu Indonesia, tapi sudah pulang si Agatha ke Indonesia. Ya kan? Alana menurut cerita si Agatha terlunta-lunta do si Agatha di Malaysia. Jadi orang itu bilang begitu, saya kebenarannya pun tidak tahu ya. Makanya orang itu mungkin semangat lah mau membuat laporan itu. Ini bagaimana balikkan kameranya nih? Bentar ya. Sudah ya. Oke. Tapi kalau menurut saya sih ya, kalau itu saya nggak menyentuh dulu ya, karena menurut mereka sih begitu ya. Tapi kalau menurut saya, di sinilah, karena saya menantang dia nih, semangat kali saya melawan dia. Suruh dia pulang, ya. Kalau kalian ada di sini herdernya si Edis, gampang ya. Suruh dia jadi mu'alaf, dia sudah bisa memenjarakan saya 100%, saya jamin. Dia pulang ke Indonesia, buat laporan ke Bareskrim, saya akan hadapi. Saya semangat sekali, berapi-api nih semangatnya. Silakan. Jadi itu ya. Jadi keterangannya Le Rudi sudah jelas ya. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya, ya silakan aja. Jadi memang kita di sini ya sesuai dengan captionnya, yaitu penyusup di Komal Reda. Apa sih tulisannya itu, babu ya? Ya babu gitu loh. Jadi di golongan mereka, jadi intinya gini lah dan teman-teman di bawah ya. Kita dari tadi membahas penyusup ini. Justru tujuan kita sih sebenarnya membantu di Komalnya Reda gitu loh. Bagaimana si penjual data yang harus dijulukin Iskariot sebenarnya bukan Le Rudi, tapi orang ini. Ingat gak lah ya? Waktu pertama kali Sofiatul dibuka datanya oleh siapa? Pertama kali, tolong jawab Le. Siapa? 5 tahun yang lalu. Metatron. Sofiatul pernah dibuka datanya oleh seseorang yang dipanggil Kalau nggak salah Bobby aku- itu. Metatron, kok nggak salah aku Metatron. Metatron. 3 tahun yang lalu kok nggak salah ya. 3 atau 4 Betul. tahun lalu tuh. Terus, matiin dulu Le. Pengakuan dari Paul Zhang telepon saya. Banyak data-data Apologet dikirim oleh Metatron, atau kalau Bu Shoping manggilnya Bang Edwin sekarang. Jadi panggilan sayang ke Edwin ini. Ya. Kalau data-data Apologet, terutama data-data penghujat, ya, itu dikirim ke Paul Zhang pada waktu dia sampai ke Belanda. Gitu loh. Semua ada berapa nama tuh yang saya hitung 15. Bahkan pun Paul Zhang, lo mau, Pak, katanya, untuk apaan gue? Jadi datanya siapa yang memberikan? Metatron. Gitu loh. Terus banyak pula ya. Tadi udah kita pampangkan WhatsApp-nya seseorang komunikasi dengan Metatron. Ya, kebencian dia terhadap Sofiatul, kebencian dia terhadap Reda Marbun itu terpampang. Bahkan mengenai polemik di Kristen itu boleh poligami, itu perdebatan antara Metatron dengan Edis. Ya, memang Edis membantah, ya, tapi ya udahlah itu bantahan dia. Tapi dari bukti WhatsApp, dari bukti keterangannya yang mengedarkan kalau di Kristen itu boleh poligami yang dibuat narasinya oleh Edis, itu dari Metatron. Semuanya tuh dari Metatron.
Yang gue heran lah, istilah Iskariot kok tidak pernah disematkan kepada Edwin Huta Barat. Bahkan mereka sekarang saling berpelukan lah di sana, bermadu kasih. Ya, kita di sini hanya mau bantu. Kalau muka tembok, udah kita kasih informasi tetap muka tembok, saya nggak tahu lagi. Berarti benar julukannya itu binatang. Bahkan si Metatron pula tidak setuju julukan binatang terhadap kelompoknya Edis. Jadi gitu ya. Saya nggak ngerti nih pola berpikirnya seperti apa. Kalau orang normal pasti harus langsung dijauhkan orang seperti ini. Faktanya enggak, mereka berpelukan satu sama lain. Ya, dianggap saudara gitu loh. Padahal yang membocorkan datanya siapa namanya? Si Amin Wijaya bahkan sempat dikatain oleh Metatron kalau Amin Wijaya itu mukanya muka mayat. Ini menurut WA-nya loh. Ya. Yang mengedarkan rekamannya Amin Wijaya pun itu Metatron semua. Gitu loh. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka berpelukan di sana semua? Itu ya teman-teman ya. Kenapa berpelukan di situ? Ini ada apa? Ya, silakan aja. Ini pada Pak sebentar, Le. Ada Pak Usman, ada Pak Lidara. Silakan, salam Pak Lidara. Ya, salam. Bicarain siapa ya? Bicarain Salam B. Salam. Bicarain siapa ini? Mas Bang Coki. Ada Tadi kau nyimak nggak deh tadi? Iya, kedengarannya botak-botak begitu. Kita nggak akan mengulangi lagi. Ya, kalau berbicara begitu semua, sebenarnya saya banyak menyimpan perkataan-perkataan termasuk dari Ibu Nakayama. Ibu Nakayama beberapa minggu lalu, ya, bulan lalu, itu menghubungi saya tiba-tiba. Saya juga kaget. Menceritakan tentang ini semua. Siapa biangnya. Gitu. Nah, tapi saya nggak mau bicara begitu. Saya mau bicara tentang diri saya sendiri. Yang saya difitnah tentang travel. Ini semua dari siapa? Sorry Pak. Sekarang kami sedang membicarakan penyusup di Komal Reda. Iya, penyusup. Ya, iya, penyusupnya itu siapa? Iya. Kalau tadi bicaranya kan tentang botak. Bukan. Nggak, maksudnya begini. Tadi kan bicaranya si botak. Emang dari awal si botak ini yang memfitnah saya. Makanya sekarang kok ada di situ penyusup pemfitnah itu harusnya jangan dikasih masuk. Ya, karena apa? Karena semua apa-apa yang kan waktu itu saya dituduhkan sebagai penyebar datanya CP. Padahal dia sendiri yang menyebarkan. Ini nggak ada hubungannya dengan Komal Reda, ya, gitu loh. Komal CP, Komal siapa? Nanti arahnya ke situ, Kak. Ke situ Tante Ija. Ya, nanti arahnya ke situ Tante Ija biar jelas. Harus dibuka supaya harus ini dibuka, kan yang konstruktif gitu Tante Ija. Tapi gini aja Pak Lidara. Konstruksinya harus di ini. Konstruksinya kan harus di. Saya paham. Gini, Pak Lidara, maaf sebentar. Maksudnya boleh nyenggol ke sana kemari, tapi nggak usah detail gitu loh. Intinya nanti arahnya ke situ. Nggak detail, justru itu. Karena itulah dia kan berbicara di Komalnya Reda. Dia kan memfitnah saya di Komalnya Reda. Makanya waktu itu Reda saya begitu ini naik ke Komal siapa waktu itu saya masuk kabur dia. Nah, masalahnya apa? Masalahnya konstruksi ini supaya tahu bahwa yang menjual data, yang menjadi
tadi namanya Ya, di Komalnya aktor Reda. utama gitu aja, Be. Ya dia, ya menjadi Iskariot dia. Makanya si Bom Bom sama saya kena biangnya rajanya otaknya Bom Bom, pelakunya saya. Padahal dia tidak tahu sama sekali. Maka itu dikembangkan di Komalnya Reda. Makanya saya sendiri yang tidak tahu, tidak ada hubungannya sama Reda dengan begundal-begundalnya kena juga. Itu masalahnya. Jadi ya memang ada sekarang mereka memang jadi satu ya, berpelukan ya seperti itu. Karena mereka satu kalau habitat. Kalau satu satu jenis, satu spesies binatang pasti akan satu habitat dengan spesies itu, nggak mungkin dengan yang lain, berantem. Nah, kalau satu spesies mereka paling saling jilat menjilat, saling elus mengelus, saling lindung melindungi, begitu loh. Ya, jadi tadi saya katakan ya seperti itu. Apapun, kalau semua yang tadi saya sebenarnya tahu, tapi saya nggak mau berbicara lah. Termasuk tadi yang Pastor Sarah omongkan, saya punya rekaman semua. Sarah itu dari kejadian waktu itu Pastor Sarah itu mau di sama Yosua Tewu. Dulu kan ceritanya kan mau di sama Yosua Tewu di Kalibata Mall, di Kalibata. Aduh, kok jadi kemana-mana sih? Enggak itu. Jadi itulah tadi yang Keluar nih dikatakan Pak Palidara, bahwa ada keluar itulah dari yang Tante Agatha. Kalau nggak ada data, kita turunin aja. Nih Agatha yang ngomong loh, bukan saya. Ya udah, datanya ada. Apa perlu diputerin datanya? Diputerin. Oke, lanjut. Diputerin lah gitu loh. Lanjut. Karena gini Palidara, maaf Pak Palidara. Karena tadi si Sarah pun saya paksa tampilin data gitu loh. Ya kan saya harus imbang. Harus dia yang tampilin, bukan saya. Saya cuma menyampaikan saya punya gitu loh. Tapi itu harus dia yang tampilkan. Ya udah. Jadi intinya sedikit lah. Aku menyambung ucapan Lecok kita dia. Saya terkejut waktu Sam Aldo masuk ke Komalnya si Edis ya. Setelah itu ditanya mengenai apa tadi itu poligami. Akhirnya si Edis mengaku bahwa itu diskusi dia dengan Metatron. Oleh si Metatron disebarkannya kemana-mana. Ini kan memang Iskariot si Metatron ini. Tapi anehnya orang-orang tidak ada mengatakan dia Iskariot. Kenapa? Karena dia seperti kata Pak Kiai Usman ini lagi mesra-mesranya ya dengan si Edis, lagi saling jilat menjilat ya. Nah, tapi itulah faktanya ya. Di Metatron ini sebenarnya duri dalam daging. Tapi orang banyak nggak tahu kenapa. Tutur katanya bahasanya lembut. Inilah yang sulit ditaklukkan. Sebenar apapun kita, kalau suara kita keras, berapi-api, orang bilang nggak percaya. Kalau sejelek apapun kita, sepenipu apapun kita, asal lemah lembut, orang bisa percaya. Silakan. Nih, seperti ini ya. Ya maksud saya adalah kalau ada rekaman suara, ya siapapun yang ngomong mengenai apa, ini misalnya seperti ini. Iya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak bolehin poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Nah, pernyataan Edis ini diperkuat dengan WhatsApp, pernyataan Metatron sendiri, bahwa pernyataan Edis mengenai poligami itu ada di HP-nya dia. Bang Coki mungkin bisa tampilkan. Atau mungkin saya tampilkan deh ya. Tunggu saya tampilkan aja deh ya.
Ya, ini ya. Ya, tapi kan kita nggak terafiliasi Edis. Makanya aku nggak setuju pakai istilah herder Edis. Ya, ini saya bacakan yang putih aja ya, yang perkataan dari si Metatron. Yang penting kita nggak ikut-ikutan supaya orang jadi benar. Rekaman Edis poligami kan dari HP-ku. Ini pernyataannya si Metatron yang direkam layar dari WhatsApp ya, komunikasi Great dengan Metatron sendiri. Ya, silakan Anda cek nih nomornya ya, supaya dia jangan ngajar asal-asalan. Dia gak tahu kalau itu rekaman dari aku. Ingat ya, ini pernyataan Metatron sendiri mengatakan dia nggak tahu, maksudnya si Edis nggak tahu kalau itu rekaman dari aku. Jelas ya? Mungkin saya jelasin Bu ya, biar jelas lagi ya. Jadi gini, ini transkrip pembicaraan WA ya antara si Grateful ya dengan siapa nih? Dengan Metatron. Jadi gini, awalnya dia menjawab pertanyaan Grateful. Rasaku nggak lama kebongkar juga Edis bang sama pihak sebelah kalau nggak terima. Lalu dijawab oleh Metatron. Iya, tapi kan kita nggak terafiliasi dengan Edis. Makanya aku nggak setuju pakai istilah herder Edis. Jadi sebenarnya Metatron nggak setuju dikatakan herder. Terus jawabnya lawan bicaranya, cuma kan Bu Reda sama Yuli ada bilang itu jangan ganggu-ganggu Edis. Nah, terus dijawab lagi oleh Metatron, yang penting kita nggak ikut-ikutan supaya orang jadi benar. Rekaman Edis poligami, tentang poligami kan dari HP-ku, kata Metatron. Ini juga supaya dia jangan ngajar asal-asalan, ya. Terus dijawab, wah, tapi Bu Reda waktu itu udah bilang kalau rekaman poligami itu rekaman AI, sama kayak Fajar yang waktu itu buntingin anak orang, dia bilang itu fitnah. Nah, terus jawabnya si Metatron, dia nggak tahu kalau itu rekaman dari aku. Dengar teman-teman ya, Metatron bilang di WhatsApp-nya tentang poligami, dia nggak tahu kalau itu rekaman dari aku. Yang penting apologet jadi satu lagi, Kak. Ya, jadi Rudy Iskariot seperti biasa dengan gayanya selalu sesumbar. Kalau mau penjarakan saya, kamu pulang ke Indonesia. Nggak bisa kamu dari Amerika. Padahal sekali lagi, yang sedang dituntut oleh Edis itu adalah Bang BRI, bukan Rudy Iskariot ya. Bukan Rudy Iskariot. Enggak teman-teman ya, ini saya harus luruskan juga. Karena Rudy Iskariot ini suka sekali pengalihan-pengalihan supaya menyamarkan fakta. Dari dulu kelakuan dia seperti itu dan belum berubah ya. Rudy Iskariot ini sering sekali menipu netizen-netizen. Sering sekali. Nanti dia bilang, oh kamu itu kan dilaporkan karena ini loh. Padahal yang dilaporkan itu gara-gara saya dituduh menjadi otak dari pernyataan HTD. Saya dituduh sebagai produser atau pencipta HTD. Nanti dia bilang, enggak, dia dilaporkan karena fotonya gitu kan, karena Yesus ditaruh gitu. Loh, HTD yang saya taruh di tengah besar-besar, apa aja? Harusnya yang keberatan HTD dong. Nah, tapi ya Rudy Iskariot ini suka menipu netizennya. Suka menipu orang Kristen. Nah, sekali lagi ya, yang dilaporkan oleh Edis bukan Rudy Iskariot, no. Yang dilaporkan Bang BRI. Ya, Bang BRI-nya yang dilaporkan karena dianggap sudah membuat data informasi keuangannya tersebar. Data informasi keuangannya. Nah, nanti Bang BRI yang akan ngecek siapa yang membocorkan itu. Nah, dan Bang BRI yang akan melaporkan, akan memenjarakan karyawannya tersebut. Dan nanti kalau karyawannya nggak mau masuk sendiri, dia baru bisa tarik Rudy Iskariot. Itu pun kalau karyawan BRI yang nanti terbukti ya, seandainya terbukti membocorkan informasi itu, seandainya dia udah kena tangkap dan dia mau mengembangkan kasus itu, baru bisa kena Rudy Iskariot. Tapi kalau dia mau tahan badan sendiri ya nggak bisa. Sama kayak anak Batak waktu pertama sekali masuk penjara. Kalau waktu kemarin pertama kali dia tarik Rudy Iskariot, bahwa dia diajarkan, oh saya diajarkan menipu, diajarkan begini oleh Rudy Iskariot. Rudy Iskariot masuk teman-teman. Dan itulah yang membuat dia dendam sekali sama saya juga. Gara-gara waktu itu saya sarankan kepada anak Batak agar ya jangan masuk sendirilah. Sampaikan aja apa adanya, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan. Nah, itulah Rudy Iskariot waktu itu gini, ketakutan dia.
Langsung dia kan malam itu juga terbang pergi ke Medan, ya berangkat langsung dia ke Medan supaya apa? Supaya jangan lagi berkembang kasus itu. Jangan ditarik ke donatur, jangan ditarik ke dia. Jadi kita akan lihat nih apakah orang Bank BRI nanti kalau sudah ketahuan bahwa mereka yang membocorkan data tersebut dan atas perintah Rudy Iskariot mereka mau kembangkan, ya kita tunggu saja teman-teman ya. Jadi balik lagi sama kayak ini kan, agen-agen atau kuril-kuril sabu gitu. Ada kuril yang ya udahlah Pak, saya masuk penjara gitu kan. Ini sabu dari siapa? Dari saya gitu kan. Nah, dia nggak ngembangin ke orang lain, dia nggak ngembangin ke pelaku-pelaku lain. Tapi ada juga yang berkicau. Tipikal orang yang kalau kena tangkap dia nggak mau sendirian, dia mau tarik semua orang. Dia mau penjarakan juga semua teman-temannya. Ada yang seperti itu, ada yang tahan badan. Nah, kita tunggu saja. Kita tunggu saja apakah Rudy Iskariot akan kena tarik atau tidak. Dan itu wewenang dari pihak kepolisian, dari pihak penegak hukum. Ngapain kita ikutin? Kan gitu. Jadi nggak ada gunanya Rudy Iskariot bilang, wah Edis nggak bisa melaporkan saya. Siapa bilang? Edis bisa melaporkan Bank BRI dengan kuasa hukumnya. Diwakili kuasa hukum, nggak harus pulang. Nggak harus pulang teman-teman. Ya, nggak harus pulang. Sekali lagi, karena nanti yang melaporkan karyawan BRI dan melaporkan Rudy Iskariot itu bukan Edis, tapi Bank BRI. Bank BRI yang akan melaporkan Rudy yang menyuruh karyawannya. Ya seandainya terbukti bahwa Rudy Iskariot ada kong kali kong dengan karyawan BRI. Jadi bukan Edis yang melaporkan. Jadi Edis nggak perlu pulang. Ya, Edis nggak perlu pulang. Saya bukan bela Edis, tapi faktanya seperti itu teman-teman. Ya, kita ngomong apa adanya. Terus masalah green card. Ya memang Sofiatul udah ngomong ya, Edis itu lagi kebingungan. Secara tidak langsung kan kok Sofiatul udah jujur kan, dia bilang seandainya Edis dilaporkan langsung, wih senang Edis, dia akan pakai itu untuk mohon asilumnya. Artinya apa? Ini belum ada. Dan karena belum ada, Edis kebingungan sekarang. Kebingungan dia, gimana cara supaya dia bisa jadi warga Amerika. Oke? Dan Edis sendiri sudah beberapa kali membuat pernyataan bahwa dia merasa bahwa dia harus untung banyak di Amerika. Dia harus dapat uang banyak karena dia sudah mengorbankan makanan-makanan enak di Indonesia. Dia sudah mengorbankan ya hidup dia di Indonesia, dia bilang. Padahal sekali lagi di Indonesia dia nggak punya apa-apa. Dan orang seperti itu semua nothing tulus kemana saja. Dia yatim piatu, nggak punya aset. Menurut kalian, ya untung atau rugi dia pindah Amerika? Untung besar dia. Kecuali kamu di Indonesia masih punya orang tua. Dengan kamu jadi DPO seperti Paul Jang, Saipudin, itu sedihnya kan nggak bisa pulang. Nggak bisa lagi ketemu dengan keluarga, nggak bisa lagi merasakan makanan di dekat rumah kamu gitu. Itu yang harga kita bayar kan. Tapi kalau kayak orang Edis yang nggak punya apa-apa, yang nothing tulus, ya mau pindah mana saja juga sama aja gitu. Toh memang nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya apa-apa teman-teman. Biar kalian tahu, saya dulu pernah ditawari sama Alengso juga ya. Alengso tuh yang bantu Agatha kemarin. Kok Alengso tuh di Belanda, dia nanya saya, mau pindah Belanda nggak Jul? Saya bantuin. Enggak, saya bilang, ya, saya nggak bersalah, saya hadapi kasusnya dong. Ngapain juga? Ngapain? Orang saya nggak bersalah, saya difitnah. Ya. Itu beda kita dengan mereka. Oke, terus dibahas juga tentang Edwin ya. Si botak biadab, Edwin Bobby ini yang pertama sekali membuka data Sofiatul. Dan itu benar adanya, 3 tahun yang lalu saat mereka ribut, saat mereka berbeda pandangan, yang namanya Edwin botak biadab ini mengancam Sofiatul. Mengancam akan membongkar identitas data Sofiatul. Dan Sofiatul marah besar di situ ya. Sofiatul ada berkali-kali sampaikan bahwa dia pernah diancam oleh teman sendiri, akan dibongkar datanya. Ya, termasuk oleh Agatha gitu kan. Agatha pernah ngancam dia dan itu dari Edwin si botak biadab. Ya begitu juga dengan yang lain-lain yang ngancam-ngancam dia. Jadi dia bilang ini dikit-dikit sesama Kristen kok kerjanya ngancam. Ya sekali lagi teman-teman, ancaman itu bisa terjadi karena kamu punya kesalahan. Ada hal yang tersandra. Kalau kita nggak punya sesuatu yang disandra, bisa nggak kita diancam teman-teman? Nggak bisa. Kalau kita nggak punya dosa yang disandra oleh mereka, bisa nggak kita diancam? Saya tanya kalian, nggak bisa. Oh saya punya foto perselingkuhanmu, bisa untuk mengancam dia. Tapi kalau dia nggak selingkuh, ya silakan. Saya lagi makan kok sama karyawan saya lagi makan sama teman saya, istri saya tahu kok, silakan kamu sebarkan. Sebarkan gitu. Oke, saya tuntut kamu balik. Karena saya punya bukti. Itu kalau orang nggak bersalah. Kalau orang yang bersalah nggak akan ketakutan.
Ya, tapi kenapa mereka bisa merasa terancam? Karena mereka sadar mereka salah. Mereka tahu bahwa mereka sudah melakukan kejahatan-kejahatan. Oke? Terus Edwin ini memang ya bisa dibilang ular tua lah. Kan kita bisa lihat gelagat-gelagatnya ya. Dan orang yang punya kecenderungan sekali lagi ya jadi boti dan sebagainya itu memang secara psikolog itu lebih brutal, teman-teman. Kan sudah dibilang kemarin, siapa yang ngomong tuh ya? Yang bilang bahwa orang-orang lagi boto itu memang berpotensi untuk membunuh orang. Oh, si Edwin sendiri yang cerita kan. Kalau orang-orang yang lagi botoy ya, itu biasanya sadis itu. Diputusin bisa bunuh pacarnya gitu kan. Bisa mutilasi bahkan, menikmati saat membunuh orang. Memang otak mereka tuh agak beda gitu. Edwin juga sama gitu. Itulah kenapa dia bisa kirimin data penghujat ya. Dibilang kan banyak data penghujat yang dikirimkan kepada Paul Jang. Artinya mereka sendiri mengakui teman-teman mereka ini penghujat. Datanya Pak Bom Bom dikasih, ya, datanya Lidara dikasih, datanya Elia, Ki Ahmad dikasih kepada Paul Jang. Artinya apa? Ini memang penghujat. Temannya sendiri mengakui. Bayangkan, teman sendiri mengakui bahwa mereka-mereka ini semua penghujat. Ya sudah fix. Ya, ngapain lagi ditutup-tutupi? Artinya sebenarnya dari lubuk hati mereka sadar kok bahwa mereka ini penghujat, teman-temannya penghujat. Cuman belum tobat aja nih mereka nih ya. Yang kita sesalkan kenapa orang-orang ini nggak bisa bertobat, itu aja sih. Oke. Dan ya sekali lagi teman-teman, waduh, bawa kopinya keluar, harum. Ya, jadi ada valvenya, ada lubang-lubangnya. Dan luar biasa nih teman-teman, madu ini yang membuat saya segar untuk menjalani aktivitas, padahal kurang tidurnya gila sekali. Gara-gara beresin kerjaan api, sekarang saya kurang tidur sekali teman-teman. Ya, saya sudah mau pingsan ini sebenarnya, tapi berkat rutin konsumsi madu dan vitamin, kita semakin kuat ya. Ini wajib kalian beli. Saya jamin ketagihan teman-teman. Yang belum tes, ya silakan dites madu hutan Aceh. Bukan madu murni ya, tapi madu hutan Aceh silakan kalian tes. Saya jamin kalian akan ketagihan. Oke? Mungkin itu aja dulu sebelum nanti kita lanjut. Ya, bagaimana saling cakar-mencakar ini semakin seru. Dan paling penting adalah kita dapat hikmahnya teman-teman ya. Jangan udah nonton capek-capek habisin kuota nggak ada hikmah yang kita dapat. Hikmahnya adalah ajaran yang benar tidak mungkin seperti ini. Udah itu aja ya, kalau dari Tuhan yang benar pasti membuat kita bisa memaafkan orang lain. Allah akan berikan hati yang kuat, hati yang lapang untuk kita memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Tapi mereka saling cakar, makin dendam, makin benci. Kenapa? Karena si bilis yang menuntun mereka untuk seperti itu ya. Jadi jangan ikuti ajaran si bilis teman-teman. Jangan ikuti ajaran si bilis. Ini nasihat dari saya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan menonton channel ini. Jangan lupa di check out kopi madu, dan kita ada jual gula aren bentar lagi teman-teman ya. Stay tune aja di link pembelian yang ada di deskripsi video. Ada Shopee, ada Tokopedia, silahkan diklik teman-teman ya, bisa beli melalui sana atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera di bawah. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.